Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hudur ahibai fillah rahimakumullah. Saya hormati para alim, para guru, para hujjaj, para asatidz, khusus ada Ketua DKM Masjid Albaniyah akhina fillah Ustaz Muhammad Ali mata'alallah bitul hayati, Ketua Lingkungan Bapak Ketua RT, Ketua RW, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'adzim kami. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi saya tertarik sama sambutannya Ketua RT. Ini acara judulnya acara paket hemat. Ya pengajian subuh, ya tawakufan, ya Isra Mi'raj, ya apalagi nggak tahu. Tapi meskipun hemat, pahalanya berlipat ganda ini. Alhamdulillah. Ngaji subuh itu berat, kok mau ngaji sudah luar biasa pahalanya. Ditambah dikra peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sebelum kita lanjutkan doa yang pertama, kita mengawali majlis ini, mudah-mudahan duduknya kita semua, hadirnya kita semua di tempat ini mendapat ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini karena paketnya banyak, saya bagi-bagi ya. Kalau paket ngaji 1 jam, paket tawakuf 1 jam, paket Isra Mi'raj 1 jam, berarti 3 jam. Sanggup bu, saya juga enggak. Menarik untuk kita ngaji bareng. Pertama bab ngaji dulu, bab taklim dulu. Dalam tradisi kita di kampung kita ini ada tradisi namanya tawakuf. Jangan salah ngertiin. Tawakuf itu artinya macet, mandek, berhenti. Lo kan ngaji macet, masa iya ngaji ditutup? Masa ngaji berhenti? Ngaji itu nggak boleh berhenti, nggak boleh ditutup, nggak boleh mandek, nggak boleh break, kecuali ada udzur syar'i. Tradisi tawakufan yang kemudian oleh kita dimaknai rehat sementara. Kenapa bang rehat? Emang mau Ramadan. Emang kenapa kalau Ramadan kudu berhenti ngajinya? Biar Ramadannya maksimal full, katanya begitu katanya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buaya, dari timbangan orang tua kita, dari orok tuh kita masih kecil, orok suruh belajar sampai mati belajar.
Jadi artinya apa? Belajar itu kewajibannya sepanjang hidup. Kalau belum mati nggak boleh berhenti ngaji. Tapi kan sekarang banyak ya orang masih hidup nggak pernah ngaji. Ada. Oh, kamu siapa yang banget tuh? Kamu sini. Orang masih hidup nggak pernah ngaji, padahal kata Rasulullah ngaji kamu sampai mati gitu. Makanya kalau ada orang hidup kok nggak ngaji ya nggak aja mati, kita tahlilin rame-rame gitu ya. Kita doain mudah-mudahan selagi hidup masih nyempetin diri ngaji. Orang ngaji itu Masya Allah. Pertama ngaji itu wajib, ibadah yang wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Cari ilmunya Allah itu fardhah wajib. Makanya karena wajib gak boleh ditinggal sebelum mati. Karena kewajiban ini luar biasa, makanya pantas baik orang ngaji mah godaannya tinggi, godaannya gede, godaannya banyak. Nah, coba kalau nggak ada godaan, kalau nggak ada gangguan, kira-kira kalau di sini kuliah itu penuh nggak kira-kira? Mestinya penuh. Namun godaannya banyak. Ini Pak, alhamdulillah ada kebanyakan ya. Karena kewajiban ngaji itu gangguannya berat, pantas banget. Yang namanya majelis taklim ya rada-rada sedih biasa. Makanya yang pertama ngaji itu sejatinya thalabul ilm itu sepanjang masa tulad dahar nggak boleh berhenti selagi masih hidup. Kalau toh kemudian di kita ada orang, ada majelis taklim di masjid, di mushola dan di tempat manapun, menjelang Ramadan itu ditutup sementara karena berharap mudah-mudahan nanti Ramadan kita akan fokus full mengerjakan ibadah puasa, nggak repot ketambahan taklim ini dan itu, katanya begitu. Tapi faktanya kadung pengajian ditutup dan nggak ada ngaji lagi dah, bulan Syaban, bulan Roa ya. Makanya orang masuk ngaji lagi berarti. Begitu Ramadan datang, katanya Ramadan kalau nggak ada taklim ibadahnya full ya. Ini mah taraweh kagak, tadarusan kagak, ngabuburit iya, ngaji kagak, udah berantakan semua. Makanya yang benar ngaji itu nggak boleh ditutup, malah yang ada kalau bulan Ramadan di Pulau Jawa ini, di kampung-kampung kita ini dulu kalau Ramadan itu justru ada ngaji pasaran. Kalau di pondok tuh seharian ngaji, emang ngapain sih Ramadan? Madang kagak, minum kagak, kopi kagak, masa mau lur baik ngaji. Udah baca kitab seharian dapat pahala, daripada ngomongin orang mendingan ngomongin kita. Jadi saya ingatkan bahwa bismillah kita hari ini sesuai dengan kebijaksanaan Ketua DKM dan pengurus LEG untuk pengajian subuh di Masjid Al-Baniyah ini tawakuf sementara. Tentu harapannya mudah-mudahan nanti ketika datangnya bulan suci Ramadan, seluruh jamaah yang hadir maupun yang tidak di kampung kita ini menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, ibadahnya meningkat, puasanya meningkat dan seterusnya. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih bermanfaat, lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu Saudara sekalian dirahmati, terkait dengan peringatan Isra Mi'raj tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Paling tidak ada 3 poin yang mari kita ngaji bareng. Ada satu peristiwa ketika Isra Mi'raj mau dilakukan atau dijalani oleh Rasulullah. Malam itu baginda Rasulullah menginap di sepupunya Sayyidah Hindun. Sayyidah Hindun ini putrinya Abu Talib. Dalam posisi Rasulullah bersedih karena ditinggal kekasih yang tercinta Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha warḍah.
istri yang begitu dicintainya selama perjuangan beliau menegakkan syariat Allah, ajaran Islam, yang menyelimitu beliau ketika beliau kedinginan, yang menenangkan beliau ketika beliau gelisah, yang menemani beliau saat suka dan duka, dipanggil oleh Allah. Baginda Rasulullah sedih luar biasa, ditinggal wafat sang istri tercinta. Sama kayak orang sini kan gitu ya, kalau ditinggal mati bini girang apa sedih? Ya sama, Rasulullah juga manusia, kebangetan banget kalau ada girang, kawin lagi begitu ya. Dan lama berselang juga beliau ditinggal wafat pamannya Baginda Abu Thalib bin Abdul Muthalib, pamannya yang selama ini membela perjuangan tameng benteng dari ancaman gangguan kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah. Beliau tampil di depan, pasang badan, berani nyakitin ponakan saya, bunuh saya, langkai mayat saya. Abu Thalib wafat. Sedih Rasulullah. Dalam kesedihan itu kemudian Rasulullah selalu mencari suasana, menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Suatu malam ketika beliau ingin menenangkan diri menghadapi cobaan berat, beliau tertidur di rumah Sayyidah Hindun. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril ditemani malaikat Mikail dan Israfil. Assalamualaikum ya Rasulullah, baginda Rasul, aku diutus Allah untuk berkirim salam kepadamu dan diminta menjemputmu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menghadap untuk mati, tapi menghadap untuk berkomunikasi. Ketika itu kemudian Rasulullah diajak ke Masjidil Haram, dibimbing beliau. Kemudian pada waktu itu beliau dibelah dadanya. Untuk apa? Dibersihkan hatinya. Makhluk yang sudah paling suci, gak punya dosa, makhluk yang sudah paling dekat, paling bersih di hadapan Allah, masih saja dibelah dadanya, dibersihkan jiwa dan hatinya. Kenapa? Karena Rasulullah akan menghadap Zat yang Maha Suci. Artinya apa? Siapapun tidak bisa dekat dengan Allah yang Maha Suci kecuali dirinya dan hatinya juga harus suci. Rasulullah dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya karena ingin menghadap Allah yang Maha Suci. Artinya kita umat Rasulullah SAW kalau ingin dekat dengan Allah, pengen dekat bersama Allah, apa pengen dekat dengan Allah, pengen dicintai Allah. Kalau pengen dekat dengan Allah, pengen dicintai Allah, bersihkan dulu hati kita, karena Allah hanya akan dekat dengan orang yang hatinya bersih. Allah hanya mau menerima orang yang jiwanya juga bersih. Kenapa? Allah Maha Suci, tidak mungkin menerima yang kotor-kotor. Itu pelajaran pertama. Makanya yuk, dengan peringatan Islam kita bersihkan hati kita, kita bersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati yang kotor. Kan yang korengan bukan cuma badan doang kan Bu ya, ada hati yang korengan, ada hati yang kotor belepotan. Ada nggak kira-kira orang yang hatinya degil Bu? Apa sih degil bahasa kita? Banyak ya. Di Solo banyak banget di Solo. Solo ya. Kalau di sini degil apa artinya sini orang sini ngomongnya? Degil juga gitu ya. Sama ya. Orang kalau hatinya udah degil, runyem urusannya. Ya. Bersihkan hati dari penyakit degil, dari penyakit iri, hasad, dengki. Orang kalau hatinya sudah bersih, hidupnya tenang. Orang kalau hatinya sudah bersih, lihat orang lain juga ada. Nah, coba kalau dengki, coba kalau ini dengki, orang beli mobil yang beli yang sakit. Iya,
orang renov rumah naik jadi tingkat, dia yang naikin tingkatnya gitu. Jangankan dengan orang lain bu, bapak, hati kalau sudah dengki, sudah iri, sudah hasut, sama saudara aja bisa gede ya. Sama saudara ada di sini yang nama saudara gede, angkat tangan. Kenapa terjadi sama saudara kok tega dia gede, sama saudara dia ngumpet, sama saudara dia ngumpet? Ya karena hatinya kotor. Bagaimana itu bisa akur, rukun dan damai kalau hatinya kotor? Coba kalau hati sudah bersih ya, jangankan sama orang, sama saudara, sama orang lain aja bisa akur gitu ya, karena hatinya bening. Ini kan kadang berbalik ya, emang hatinya kotor ya, orang lain kayak saudara, saudara kayak orang ada. Bersihkan. Makanya tadi luar biasa kata ayat, alhamdulillah habis pilpres di sini adem ayem tentrem aman damai. Kenapa? Ya karena orang-orang hatinya pada bening, pada adem ya. Coba kalau pilihan beda, aku jangan. Makanya orang kalau hatinya sudah bersih, tenang sama orang lain, biarpun beda pilihan tetap bisa guyup, bisa ini segini banyaknya pilihannya pasti beda ya. Alhamdulillah ya kan hatinya bening. Pilihan politik nomor sekian, agama nomor satu gitu. Jangan dibolak balik gara-gara politik, persaudaraan hancur. Orang-orang politik berjamaah macam saja. Jadi gue jangan apa? Kalau gue ke masjid ketemu sama dia orang enak gue. Iya. Jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid ya. Pertama, bersihkan hati kita. Orang kalau hatinya sudah bersih, dengan orang lain baik, dengan saudara baik, apalagi nanti dengan Allah juga pasti baik. Amin ya Rabbal. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah begitu Rasulullah dibersihkan hatinya, belah dadanya, diguyur dengan air zam-zam, dimasukkan hikmah dan iman oleh Jibril ke dalam hati Rasulullah, ditutup kembali, kemudian lakukan perjalanan kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa pelajarannya? Bu, ada peristiwa yang tidak masuk akal kita. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya itu 1325 km. 1325 km kira-kira, orang saya belum pernah ngukur. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada jet, belum ada kereta api, belum ada kapal laut atau apa saja transportasi modern. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1325 km, kalau naik kuda itu perlu waktu 1 bulan. Tapi malam itu Rasulullah nggak butuh 1 bulan, hanya nyampe Masjidil Aqsa. Masuk akal tidak? Ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan kuasa Allah, hal yang mustahil bagi manusia, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Makanya kenapa ayat Isra Mi'raj diawali Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Ayatnya diawali dengan kalimat Subhanallah, Maha
suci Allah yang kita kenal dengan istilah tasbih. Apa makna tasbih? Tasbih itu artinya mengagungkan Allah subhanallah, tanazzaha an kulli naqsin. Allah itu maha sempurna, tidak ada kurang dan cacatnya. Allah maha kuasa, tidak ada lemahnya. Sehingga ketika kita ingin mencerna tentang Isra Mi'raj, yang dipakai jangan pernah menggunakan akal kita, nggak nyambung. Ngomong Isra Mi'raj pakainya hati dan keimanan. Makanya ini dulu dibuktikan oleh orang kafir Quraisy. Begitu Rasulullah Isra Mi'raj dalam sekejap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian gak lama ke langit 7, gak lama pulang lagi, gak lama nyampe Mekah, gak nyampe 1 malam sudah sampai Mekah. Rasulullah ngasih woro-woro, wahai saudara-saudaraku orang kafir Quraisy Mekah, ketahuilah bahwasanya tadi malam saya telah melakukan traveling, perjalanan dari bumi Masjidil Haram Masjidil Aqsa terus ke langit 7 terus pulang, nggak nyampe semalam. Kata orang kafir Quraisy, Muhammad PA, innahu sahirun majnun, Muhammad tukang sihir gila. Bagaimana mungkin perjalanan 10 jauhnya nggak pakai semalaman? Stres Muhammad, kata orang kafir, karena mereka melihatnya dengan akhirnya orang kafir terus ngomong, panggil Abu Bakar, panggil solmetnya, panggil Abu Bakar sini. Ada apa saudara-saudara? Tuh saudaramu, temenmu gila Muhammad, kenapa? Masa dia cerita semalam katanya bolak-balik baca gigik sono kuno sampai langit, pulang sampai 1 malam, nyampe lagi. Anak stres tuh. Oh, tidak. Lau qala aktsar min dzalika fa inni la usaddiqu. Kata Abu Bakar, andaikan Rasulullah ngomong lebih dari itu, dari sini ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke langit terus berdoa, lebih dari itu ngomong, saya percaya. Itu Abu Bakar. Makanya kenapa beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Rasulullah. Di saat orang mendustakannya, di saat orang mengkafir-kafirkannya, di saat orang tidak percaya dengan Rasulullah, orang yang pertama kali percaya dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka digelari As-Siddiq karena orang yang sangat mempercayai Rasulullah. Makanya bicara Isra Mi'raj, bicara tentang keimanan. Artinya apa pelajaran kedua? Kita ini kalau mau ikutin Rasulullah, ajarannya Allah, syariatnya Allah, jangan dikit-dikit pakai otak, jangan dikit-dikit pakai akal. Kenapa? Otak manusia punya kelemahan, otak manusia punya keterbatasan. Al-umur at-ta'budiyah la tudraku bil aqli. Urusan ibadah ke Allah, urusan keyakinan ke Allah, urusan penghambaan diri ke Allah, urusan pengenalan syariat Allah tidak boleh hanya dijangkau dengan akal. Kalau akal ini punya keterbatasan, mestinya dengan hati, dengan iman. Contoh yang lain nih, contoh Bu, wa min syuruti sihhatis shalah, di antara syarat sholat itu adalah berwudu. Ya, kan orang kalau mau sholatnya sah pakai wudu ya, bersucinya ya. Saya tanya, kalau orang mau sholat cuman wudu, kira-kira seluruh badannya bersih apa enggak? Mestinya kalau bersih badannya full wudu apa mandi? Kata kita kan mandi ya. Mestinya kalau pengen badannya bersih semua mau sholat mestinya mandi ya, karena pasti bersih semua. Kalau wudu kan nggak bersih, bapak habis di bola ke masjid sholat, ininya kagak dibasuh, bersih nggak? Kan nggak ada wudu basuh ketek, kan nggak ada ya. Basuh lengan doang sampai sini kan ya. Kok ngapa kagak dibasuh, itu berarti nggak bersih. Lah kata akal kita kalau mau sholat biar bersih full mestinya mandi, jangan pakai wudu. Kata
kata akal kita, nggak usah diakal-akalin. Emang syariat Islam menyuruh kalau kita mau sholat bukan mandi, cukup wudu. Setelah diakal-akalin biar bersih semuanya pakai mandi. Kalau kata situ mandi silahkan, tapi jangan anggap kalau sholat nggak pakai mandi nggak sah. Sah meskipun hanya wudu, nggak perlu mandi. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, kalau bab agama kita hari ini jangan pernah apa-apa diakal-akali. Ikutin saja syariatnya dari Allah, ikuti Rasulullah, insya Allah selamat dunia akhir. Yang ketiga, bab yang paling inti dan utama dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita tahu selama ini adalah tentang waktu salat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah mewajibkan salat, Allah tidak memanggil Rasulullah menghadap ke langit. Cukup Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas golongan umat sebelum kalian juga berpuasa. Rasulullah enggak dipanggil menghadap ke langit. Ketika Allah mewajibkan perintah zakat, Allah enggak manggil Rasulullah naik ke langit, tidak. Cukup aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat, perlu Rasulullah menghadap ke Allah ke langit. Ketika haji diwajibkan untuk orang yang mampu, Allah tinggal katakan wa atimul hajj wal umrata lillah, atau Allah katakan dalam surat lain walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Cukup Allah katakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk menunaikan haji, enggak perlu Allah Rasulullah naik ke langit. Tapi lebahan sholat, Allah panggil Rasulullah hadap langsung untuk menerima waktu sholat. Apa pelajaran yang ketiga artinya? Artinya bahwa sholat adalah ibadah yang paling penting dan paling utama bagi umat Rasulullah SAW, sampai Allah harus memanggil Rasulullah untuk menerima waktu itu langsung, tidak boleh diwakilkan oleh Jibril. Berarti sholat itu bukan yang penting sholat. Nah, yang menarik dari waktu sholat yang biasa kita dengar, ibu tahu, bapak tahu, waktu sholat pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah berapa kali sholat sehari semalam? 50. Sanggup nggak kira-kira kalau 50? Sanggup nggak? Orang-orang yang 50 ya, yang 5 aja banyak yang udah di diskon, di korting jadi 5, itu masih banyak yang kagak sholat ya. Itu kan dulu ditegur sama Musa. Begitu Rasulullah turun dapat hari sholat, lewatin langit pertama aman, Nabi Ibrahim nggak tegur 14 teh. Begitu di langit kedua ketemu bagian nama Nabi Musa, stop Muhammad. Kenapa? Emang sholat yang kamu wahyu, sholat yang kamu terima dari Allah berapa? 50 ya Musa. Oh no, 50. Iya Muhammad, umatmu gagah-gagah, gede-gede, perkasa-perkasa, kagak nyanggup sehari 90 kali sholat. Ya umat ente Muhammad gede-gede, kurus-kurus, kecil-kecil, orang bakal sanggup 50 kali sehari semalam sholat. Begitu balik, mohon balik, minta keringanan pada Allah. Bolak-balik sekali, 2 kali, sampai 9 kali bolak-balik, akhirnya jatuh, terakhir jadi 5 kali sehari semalam. Tapi gak usah gelisah Bapak Ibu, meskipun 5 kali pahalanya tetap sama dengan 50. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la
ja'a bil hasanati, barang siapa mengerjakan satu kebajikan akan dibalas pahalanya 10 kebajikan. Sholat kita emang cuma 5 kali. Kalau 5 kali dikali 10 berapa? 50. Hakikatnya tetap 50, syariatnya cukup 5 kali. Kebayang oleh juga Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu saudara sekalian, kita terima kasih Nabi Musa alaihissalam untuk dengan cara 5 kali doang. Coba pada 50. Ibu bayangin kalau sehari semalam sholat 50 kali, baru keluar gitu ya, baru mau jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat udah. Nah, terus mau kondangan, Allahu Akbar, Allah balik lagi sholat baik. Mau ke kantor baru nonton motor, Allahu Akbar. Terus kapan kerjanya? Ayo baru mau duduk ngopi di teras, Allahu sholat. Iya ya, ada lagi baik. Duduk sholat, baru mengantar bini ke pasar, ada lagi baik. Terus kapan kita gawe? Alhamdulillah, hakikatnya tetap 50 sholat kita, meskipun syariatnya hanya 5 kali dalam sehari sekali. Alhamdulillah, itu pelajaran ketiga. Yang penting hari ini kita bukan memperingati Isra Mi'rajnya. Kalau Isra Mi'raj intinya adalah tentang waktu sholat, setiap kali memperingati Isra Mi'raj buat kita adalah mari tanya kepada diri kita, bagaimana sholat kita? Kalau tadi yang penting sholat, orang juga banyak yang sholat, maka sholatnya ngasar, karena yang penting sholat. Sholat itu yang penting bukan sholatnya, tapi bagaimana sholat itu bisa berkualitas, karena sholat bukan sembarang ibadah. Nanti nilai kita akan dihitung oleh Allah, dilandaskan tolong ukurnya, barometernya, timbangannya akan dilihat dari sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salatu, idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Nanti hal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, hati kita, dibangunkan kita, sebelum amal lain dihitung sama Allah, yang dihitung pertama kali sholatnya. Sholat apa kagak, kalau nggak coret, sholat apa nggak kurang, ada mending ini bablas masuk neraka gitu. Sholatnya dulu, faidah saluhat, kalau benar sholat itu, kalimatnya jika benar sholatnya, maka saluhasairu amali, maka akan benar pula seluruh amal kelakuan yang lainnya. Wa idza fasada, tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya anjur-anjuran, sholatnya ngasar, dipastikan amalan lainnya juga anjur-anjuran, ngasar dan gak ngerti apa-apa. Contoh, aneh bin aja kalau ada orang sholat kelihatannya sholat, buktinya ke masjid rajin, jamaah rajin, banyak ya. Alhamdulillah sholat rajin, berjamaah rajin, kan keren tuh amalnya ya. Tapi di luar sholat ngatain orang rajin, ngomongin orang rajin, gimana? Nyambung nggak Bapak Ibu? Nyambung nggak? Berarti sholatnya ada yang nggak benar. Sholat itu mengajarkan kita, sholat itu latihan untuk kita, bagaimana kita benar di hadapan Allah dan juga benar di hadapan Rasulullah. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, tadi kita sholat subuh berjamaah ya, bandingkan waktu sholat berjamaah imamnya satu, jamaahnya banyak. Di sini ada yang pilih 02, 01, 03, tapi akur ya, walaupun pilihannya beda kan, lagi sholat akur, masa tonjok-tonjokan ya.
Anda milih calon Gerindra, PDI, Golkar, kalau masuk pengurus ya beda-beda semua, tapi bisa bareng kan asik banget ya. Allahu Akbar, mau berapa kan caranya kan? Segitu akurnya orang waktu sholat itu diajarkan. Nanti bro di luar sholat gak perlu begitu akur, masa akur di masjid doang kan? Masa harmonis cuma di musola doang kan? Islam mengajarkan lewat sholat agar manusia hidup dengan sama manusia akur, bukan cuma di sholat, bukan cuma di masjid, tapi juga di lingkungan setiap hari kudu akur. Makanya kalau ada orang bisa akurnya cuma di masjid, tapi di luar akur, sholatnya belum beres. Makanya kita balik lagi nata, sudahkah sholat kita beres atau belum? Makanya kalau ada sholat mi'raj kita diingatkan itu. Nah, bicara sholat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melatih kita untuk jangan hidup sendirian. Makanya waktu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begitu sampai di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau jadi imam sholat berjamaah dengan para nabi-nabi sebelum beliau. Kenapa? Pelajaran buat kita, jangan pernah hidup dewek-dewek, hiduplah bareng-bareng, hiduplah berjamaah. Gak bisa bener kita kalau sendirian. Ada orang kaya nggak di sini? Ada ya. Sekaya-kayanya orang, kalau nggak ada orang miskin bisa ngapain dia? Ayo, dia mau makan nasi bisa nanam beras sendirian? Kan butuh petani. Dia mau makan pakai rice cooker bisa nyetak rice cooker sendirian? Kan kudu beli ke toko. Nggak bisa orang hidup sendiri. Terus orang kaya raya kayak apa kalau mati teman bisa mengubur sendiri dia? Kalau begitu banyak dan mengurus sendiri bisa? Agak bisa. Orang kaya mati bisa mereka nggak sebenarnya di pengesol itu dikotor orang lain saudaranya. Islam mengajarkan kita hidup bareng, jangan sendirian. Makanya kalau hari ini orang masih rajin Islam merah tapi hidupnya sendirian, bodoh amatan sama tetangga, susah nggak urusin saudara yang kepayaan, maka dia belum ngerti arti Islam. Sholat mengajarkan kita hidup jangan sendiri-sendiri. Kalau pengen selamat rame-rame, yang kurang dilengkapin, yang salah diingetin gitu ya. Jangan sombong mentang-mentang kaya, jangan sombong mentang-mentang kaya gitu ya. Kalau arti saya mah nggak sombong, di sini bangga insya Allah ya. Enggak. Tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Hal pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah adalah tentang sholat kita. Makanya hari ini pertanyaan untuk kita adalah, yang penting itu Allah akan lihat bukan berapa banyak duit yang kita punya, tapi berapa bagus sholat kita. Makanya nanti orang nilainya gini, sehebat-hebatnya orang akan dilihat dari sholatnya. Apa artinya kaya raya kalau nggak pernah sholat? Duitnya bisa masukin surga dia? Tidak bisa. Apa artinya pejabat kalau dia nggak sholat? Coba ibu aja bayangin, ibu punya laki gitu ya, ibu punya laki nggak pernah sholat, kira-kira bisa tidur tenang apa kira-kira? Kayak tidur sama demit ya, kayak tidur sama medi nggak pernah sholat ya. Masya Allah. Kalau tinggal bapak-bapak punya bini nggak pernah sholat, kira-kira tenang nggak hidupnya? Tidur sama kuntilanak nggak pernah sholat. Yang dihitung sholatnya. Nah, bicara soal sholat Bapak Ibu nih sebagai penutup ya, biar sholat kita baik dan benar, karena akan jadi tolok ukur hidup kita baik apa enggak di hadapan Allah. Ingat, namanya ibadah termasuk sholat. Ingat-ingat tentang syarat, rukun dan adabnya. Sholat itu ada syaratnya, harus dipenuhi. Makanya nggak boleh ngasal sholatnya.
biar sholatnya nggak ngasal makanya ngaji, biar tahu syaratnya. Sholat juga harus tahu rukunnya, nggak main gabruk-gabruk baik, ada rukunnya, makanya biar tahu rukun sholat ngaji, nggak pakai ditutup ya. Terus biar sholatnya sempurna kudu tahu adab-adabnya sholat, biar tahu adabnya sholat ya ngaji. Tuh berarti ngaji kalau pengen sholatnya bener. Contoh orang udah ya, ini ada orang udah sholat bener ya, mau sholat dia wudhu dulu, alhamdulillah bener syarat sahnya. Udah gitu dia sholat di masjid berjamaah, rukunnya terpenuhi semua tuh, pakai baju dinutupin aurat gitu ya, udah alhamdulillah insya Allah sholatnya bener. Masuk barisan sholat jamaah begini, orang kampungan kita kan kalau sholat kan juga pakai adab ya. Orang kita mah adabnya kalau sholat ini pakai serepet umumnya, pakai sarung nggak boleh, cuma jangan lagi sholat pakai celana nggak boleh. Pakai sarung semua, pakai koko, pakai peci putih hitam bulat gitu ya. Nah sekarang ada orang luar wudhu bener masuk barisan pertama pakai celana jin dibolong-bolongin gitu ya, sini pakai rantai diikat-ikat gitu ya, pakai topinya dipiringin begini nih dia, terus di kaos belakangnya ada tulisannya ngapain di hati-hati gitu ya. Sholat pertama kira-kira yang sampai kedua lihatnya gimana? Allahu Akbar, khusyuk nggak? Itu bocah orang yang sholat begitu pakai kaos kiri-kiri udah wudhu, sholatnya sah nggak kira-kira? Ayo Bu, sholatnya sah, nah akhlaknya nggak dipakai ganggu orang lain, kan nggak pakai nggak bisa buyar, harus keluar, bisa pulang semua itu gara-gara bocah kelakuannya begitu. Makanya sholat itu perlu pakai nah orang yang nggak berakhlak dengan manusia, bagaimana dia berakhlak dengan Allah? Orang yang sudah berkorupsi sholat, padahal itu sholat milik Allah, bagaimana dia korupsi dengan duit orang, ketimbang orang luar pasti ditilep. Yang punya Allah jadi tilep, yang punya Allah ada nyolong, yang punya Allah jadi tinggalin, apalagi punya orang. Orang kalau sudah berani korupsi sholat, hati-hati, pasti dia akan berani korupsi duit orang. Orang kalau sudah berani melawan Allah, orang lain juga bakal dilawan. Orang kalau sudah berani gak taat sama Allah, orang juga bakal ditaati. Urus RT, RW nya gak takut ya. Itu kira-kira pelajaran kita. Apa pelajarannya Bu? Yang terakhir bahwa mari dengan semangat sholat, yang paling penting kita perbaiki sholat kita. Sholat kita ini akan jadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kapan sih kita bisa dekat dengan Allah? Ada orang yang tiba-tiba langsung seharian gitu mojok, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, dekat ya Allah ya Allah. Ada. Kita itu dekat dengan Allah itu waktu sholat saja, waktu sholat. Kalau di luar sholat masih ingat Allah nggak kira-kira? Kan kadang-kadang doang ingetnya. Begitu kita lewat jalan ke Padang waktu astagfirullahaladzim ya Allah, ingat Allah tuh malah ke Padang. Coba kalau kita ada jalan tenang, jalan enak, kadang-kadang nggak ingat Allah. Naik angkot, butuh angkot orang mendadak astagfirullahaladzim, baru ingat Allah. Kalau nggak begitu kan jalan ketemu. Makanya sholat itu cara Allah membuat kesempatan agar kita ingat Allah. Untung sholat itu cuma 5 kali. Nah orang yang dikasih kesempatan 5 kali masih dikorupsi. Bu, kalau kita mau jujur Bapak ya, kita ini ingat Allah sama ingat selain Allah banyakan mana? Sholat kan cuma 5 kali ya. Sekarang sholat sekali berapa lama? Ada 1 jam? Enggak ya? Orang sholat, ada di sini yang sholat 1 jam? Semua belum pernah ada. Orang kerja 8 jam, inget duit, nyari duit 8 jam kuat. Duduk di kantoran 8, apa yang diinget tuh? Gajian duit, bangkat, gajian bangkat. 8 jam sanggup dia jabanin ya?
sholat 10 menit ada yang buru-buru pulang. Makanya pantas orang selalu pakai wirid. Ngapain jadi wirid lagi? Orang kalau ingat dunia lama, sanggup ingat Allah lama enggak. Makanya sholat jarang yang lama berjam-jam. Sekarang dihitung, sholat 5 kali, katakanlah sekali sholat berapa menit tadi? 10 kali 5 50 menit ya, 50 menit, sejam kurang 10 menit. Masya Allah, sehari 24 jam yang dipakai ingat Allah cuma 1 jam kurang 10 menit. Masya Allah, itu juga kan khusyuk. Kadang-kadang sholat juga bakal khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sholat kita khusyuk. Allah, Allah bocah belum pulang kayak gini, mana tuh bocah ya tuh sholat masih bikin bocah lain nggak tahu. Padahal lagi suruh ingat Allah, ingatnya bocah. Allah Pak Haji Bolo, ya Allah, Allah menobati belum lunas. Ya Allah, sholat aja masih mikir yang lain. Kita kalau dihitung-hitung ingat Allah mau tentara. Ya Bu ya, baca Quran, saya tanya. Ada orang sini kalau baca Quran sekali baca 3 jam ada? Aduh buater. Alif Lam Mim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Segitunya. Ibu baca Quran enggak pakai 3 jam ya. Kalau baca WA berapa jam Bu? Allah, baca WA kuat, bangun tidur baca WA, mau tidur baca WA, bangun tidur lagi belum baca lagi, baca WA, akhirnya nggak baca doa yang baca WA. Karena ada orang gak ingat Allah bisa bangun tidur tangan kemana tahu mana HP. Begitu ketemu apa dia pasti bangun. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yuhyi apa-apa ada doa. Alhamdulillah. Ini mah baca doa belum, udah postingan WA status WA bangun tidur mewek. Baca WA lama seharian kuat, maka baca Quran enggak kuat. Itulah manusia. Makanya sempurnakan di suatu kesempatan kita paling dekat dengan Allah. Sebagai penutup, karena kesempatan ini paling dekat dengan Allah, maka ada satu rukun di dalam sholat yang mesti kita baca 17 kali sepanjang 17 rakaat dalam sholat, yang memang itu inti dan kedekatan kita kepada Allah. Apa yang kita baca di suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali dalam sholat kita 17 rakaat, setiap rakaat ada Fatihah, setiap baca ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami tunduk dan pasrah. Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami taat ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. 17 kali diulang-ulang, kita pengen dekat dengan Allah. Itulah Rasulullah. Saat beliau galau, gelisah, sedih, ditinggal kekasih, Rasulullah tidak melakukan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kayak orang di sini lagi galau stres lari ke puncak, ya, lagi galau stres ngajak temennya kemana tahu rekreasi ke pantai. Jarang orang galau gitu duduknya di masjid. Iya. Kalau di masjid penuh kali di sini ya. Apalagi musik pilpres pada banyak galau nih. Rasulullah mengajarkan kalau kita galau, pasrahkan urusannya ke Allah. Kalau kita sedih punya masalah, pasrahkan urusannya ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang pelajaran yang ini kita ambil. Katanya Bu Pak ya, tidak bisa di antara kita. Kita ini kalau ada masalah, biasanya minta tolongnya pertama kali ke orang apa ke Allah? Ibu,
besok bayaran pada sekolah belum ada duit, kira-kira minta tolongnya ke Allah apa saudara? Oh, tolongin gua ngapa Tuhan? Bocah belum bayar sekolah. Apa kata Simpo? Lah gua juga sama. Gua lagi bocah 3 gitu. Capek lagi abangnya, bang, tolongin gua ngapa bang? Emang apa lu? Anak gua belum bayar sekolah bang. Lah gua juga sama. Akhirnya WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 6, sampai semua WA dijawab, ini semua minta tolong ya. Segitu banyaknya nomor WA dijawab, Allah nggak pernah dijawab. Mestinya kalau iya karena butuh iya karena kita diajar kalau ketemu masalah duduk dulu di hadapan Allah, gelar sajadah, sholat ya Allah, ini saya punya masalah, tolong bantu saya dengan caramu, entah lewat orang-orang yang kau cintai, lewat orang-orang dermawan yang kau sukai, tolong ya Allah bantu saya, baru saya kirim-kirim WA. Gak apa-apa. Ini kadang-kadang kita bilang gak pernah kirim ke Allah, tawasul enggak, doa enggak, kok pengen dicintai Allah, dari mana rumusnya? Rasulullah itu ada masalah langsung ke Allah. Ya, bahkan ketika Rasulullah menjelang Isra Mi'raj itu ya, Rasulullah datang ke Taif. Mudah-mudahan di Taif dakwahku lebih hebat daripada di Mekah. Di Mekah ditolak mulu. Begitu datang ke Taif, ngajakin orang masuk Islam, apa yang terjadi? Sekampung Taif itu nimbukin beliau batu, yang pakai batu yang berupa korma, itu pakai berupa korma, yang pakai kotoran sapi dan unta. Akhirnya Rasulullah berdarah-darah setinggal kira-kira. Apa yang terjadi? Beliau nyadar di bawah korma, ya Allah, begini perlakuan hamba-hambamu. Belum sempat beliau mengadu ke Allah, datang lagi Jibril, ya Muhammad, sungguh tidak rela aku melihat engkau kekasih Allah ditimpuk berdarah-darah oleh kaum Taif. Izin Muhammad, izin Rasulullah, kalau kau izinkan, kuratakan Taif, binasakan seluruh penduduk Taif. Kata Rasulullah apa? Jangan Jibril, jangan. Kudoakan mudah-mudahan penduduk Taif dan keturunannya nanti akan menjadi umat-umatku yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata betul, hari ini berkat doa Rasulullah, Taif menjadi kampung santri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba kalau yang ditimbukin Pak RW minta tolong saya kira-kira. So kampung orang warganya suruh tawuran bantuin RW gitu ya. Iya, kalau potongan kita serahkan ke Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira begitu pelajaran yang bisa kita simak dari Isra Mi'raj. Sungguh banyak yang bisa kita pelajari dari Rasulullah SAW. Di waktu yang sangat terbatas, cukuplah bagi kita sekali lagi muhasabah kita yang paling penting adalah dengan Isra Mi'raj. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus tentang sholat kita. Sholat kita belum akan benar dan sempurna sepanjang ilmu kita tidak cukup. Oleh karena itu pesan kita semuanya, mari jangan lupa kita tingkatkan ta'lim kita, tolabul ilmu kita, untuk menambahkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jangan berhenti ta'lim, jangan berhenti mengaji sebelum ajal menjemput kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah dalam ta'lim, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang baik dan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.